Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julia Widianti dari kelas KBJ atau kelas belajar cepat IPA nomor absen 5 SMA Negeri 1 Genteng, Banyuwangi, Jawa Timur. Pada video kali ini saya akan sedikit membagikan ilmu saya terkait materi sel. Selamat menonton dan semoga bermanfaat. Materi yang akan kita pelajari pada video kali ini, yang pertama adalah terkait penemuan sel, ciri-ciri sel, tipe sel, beda sel hewan dan tumbuhan, komponen kimiawi sel, serta struktur sel beserta fungsinya. Penemuan sel. Sel pertama kali ditemukan oleh seorang ilmuwan dari Inggris bernama Robert Hooke pada tahun 1665 dengan mengamati sel gabus dari dinding sel tumbuhan yang sudah mati menggunakan mikroskop sederhana. Penemuan tentang sel berkembang ketika Anthony van Leeuwenhoek yang melihat sel hidup dari alga Spirogyra dan bakteri dengan menggunakan mikroskop pada tahun 1674. Ciri-ciri sel. Sel memiliki ukuran sekira 1-100 mikrometer dengan volume 1-1000 mikrometer kubik. Sel bisa diamati dengan mikroskop cahaya. Organel bisa pula diamati dengan menggunakan mikroskop elektron. Tipe sel. Berdasarkan tipenya, sel itu dibagikan menjadi dua, yaitu sel eukariotik serta sel prokariotik. Ciri-ciri sel prokariot atau sel prokariotik. Yang pertama, ukurannya sekira 1-5 mikrometer. Kedua, tidak memiliki membran inti dan nukleus. Kromosomnya tunggal, mempunyai mesosom, dan terakhir menyimpan DNA di dalam nukleoid dan mengambang bebas. Lalu yang berikutnya adalah ciri-ciri sel eukariotik. Yang pertama, ukurannya 10-100 mikrometer. Memiliki membran inti dan nukleus. Terdapat banyak kromosom. Mempunyai mitokondria, kloroplas, khusus pada alga dan tanaman. Memiliki retikulum endoplasma dan kompleks Golgi. Terakhir, DNA-nya tersimpan rapi di dalam inti sel, tidak mengambang bebas seperti ciri-ciri sel prokariotik. Sel yang terdapat pada tumbuhan dan hewan merupakan sel eukariotik. Sedangkan organisme dengan sel prokariotik adalah bakteri dan archaea. Sel eukariotik yang akan dibahas pada video ini hanyalah sel tumbuhan dan sel hewan, meskipun protista dan fungi memiliki tipe sel yang sama. Sel tumbuhan memiliki ciri-ciri yakni ia mempunyai dinding sel, ukuran vakuolnya besar, memiliki plastida meliputi leukoplas, kromoplas, dan kloroplas, namun tidak memiliki sentriol di dalam sentrosom. Pada gambar yang tersedia di samping kanan adalah struktur sel tumbuhan. Berikutnya adalah sel hewan. Sel hewan tidak memiliki dinding sel. Ukuran vakuolanya kecil, tidak memiliki plastida, namun ia mempunyai sentriol di dalam sentrosom. Artinya ini berbanding terbalik dengan sel tumbuhan. Selanjutnya kita akan membahas komponen kimiawi sel. Di dalam sel hidup, terdapat senyawa kimiawi yang dihasilkan oleh aktivitas sel. Bisa disebut biomolekul. Seluruh senyawa tersebut saling berinteraksi secara terarah dan teratur, sehingga menunjukkan ciri kehidupan. Komponen unsur penyusun tubuh makhluk hidup, yakni oksigen sebesar 65%,
karbon 18%, hidrogen 10%, nitrogen 3%, klorin sebesar 0,2%, besi sekitar 0,006%, seng sekira 0,003%, tembaga 0,001%, kalsium 1,5%, fosfor 1%, kalium 0,35%, belerang 0,25%, natrium 0,15%, dan magnesium sebanyak 0,05%. Struktur sel dan fungsinya. Yang pertama adalah membran sel atau membran plasma. Merupakan lapisan tipis dengan ketebalan sekitar 8 nanometer yang membatasi isi sel dengan lingkungan di sekitarnya. Fungsi dari membran sel adalah yang pertama melindungi sel, mengontrol pergerakan zat ketika masuk dan keluar secara selektif, terlibat dalam berbagai proses seluler seperti adhesi sel dan pensinyalan sel, dan terakhir berfungsi sebagai permukaan tempat melekatnya beberapa struktur ekstraseluler seperti dinding sel, glikokalik, dan sitoskeleton. Struktur sel yang berikutnya adalah nukleus atau inti sel. Nukleus merupakan bagian yang paling penting bagi sel, berdiameter 5 makrometer dan diselubungi membran ganda, meliputi membran luar dan dalam yang dipisahkan oleh ruangan sekitar 20-40 nanometer. Fungsi dari nukleus yaitu pertama, mengontrol sintesis protein dengan cara menyintesis mRNA sesuai dengan perintah DNA, mengendalikan proses metabolisme sel, menyimpan informasi genetik berupa DNA, dan tempat penggandaan atau replikasi DNA. Selanjutnya ada retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma atau disingkat RE merupakan membran berbentuk labirin yang berhubungan dengan selubung inti sel. Retikulum endoplasma dibagi menjadi dua, yaitu retikulum endoplasma halus dan kasar. Retikulum endoplasma halus tidak bergranula, berperan dalam proses sintesis lipid, meliputi fosfolipid dan sterol, metabolisme karbohidrat, dan menetralisir racun. Yang berikutnya retikulum endoplasma kasar, ia bergranula. Retikulum endoplasma ini berperan membentuk fosfolipid membrannya sendiri dan sintesis protein sekretory, misalnya glikoprotein dan hormon insulin di dalam sel pankreas. Badan Golgi atau aparatus Golgi. Badan Golgi merupakan tumpukan kantong, membran, pipih, sisterna, dan vesikula-vesikula. Fungsi dari struktur sel ini yaitu yang pertama, berperan dalam sekresi atau membentuk vesikula yang berisi enzim untuk sekresi, membuat makromolekul seperti polisakarida dan asam hyaluronat, yaitu zat lengket pada sel-sel hewan. Ketiga, membentuk akrosom pada spermatozoa yang berisi enzim pemecah selubung sel telur. Berikutnya, membentuk membran plasma dari vesikula-vesikula yang dilepaskan, dan terakhir, membentuk dinding sel pada tumbuhan. Selanjutnya ada ribosom. Ribosom merupakan butiran kecil dengan diameter sekitar 20-22 nanometer. Ribosom dibedakan menjadi dua jenis, yaitu ribosom bebas dan ribosom terikat. Ribosom bebas menyintesis protein yang akan berfungsi di dalam sitosol, misalnya enzim metabolisme. Sedangkan ribosom terikat menyintesis protein yang akan dimasukkan ke dalam membran retikulum endoplasma, sekresi protein, serta pembungkusan pada organel tertentu seperti lisosom. Selanjutnya ada lisosom. Lisosom merupakan organel kecil berdiameter 0,1 makrometer
dan berbentuk seperti kantong atau vesikel yang diselepungi membran tunggal. Fungsi dari lisosom yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah berperan pada pencernaan intrasel. Berperan pada proses fagositosis dengan cara menelan dan mencerna partikel yang lebih kecil, seperti yang dilakukan oleh organisme uniseluler, misalnya amuba. Ketiga, autofag atau menelan dan mendaur ulang organel yang rusak. Dan terakhir yaitu autolisis atau perusakan sel sendiri dengan cara membebaskan semua isi lisosom. Struktur sel yang berikutnya adalah peroksisom. Peroksisom merupakan organel yang menyerupai kantong berbentuk agak bulat, mengandung butiran kristal, dan diselepungi membran tunggal. Fungsi dari peroksisom yaitu sebagai berikut. Pertama, penghasil enzim oksidase dan katalase. Kedua, memecah asam lemak menjadi molekul kecil sebagai bahan bakar untuk respirasi sel. Dan yang terakhir, di dalam sel hati, peroksisom menetralisir racun alkohol dan senyawa berbahaya lainnya. Glioksisom. Glioksisom adalah sejenis peroksisom yang ditemukan pada jaringan penyimpan lemak dari biji tumbuhan. Struktur sel ini berfungsi untuk menghasilkan enzim yang dapat mengubah asam lemak menjadi gula, yang selanjutnya akan digunakan sebagai sumber energi pada saat biji sedang berkecambah. Berikutnya ada vakuola. Vakuola adalah organel berbentuk vesikula besar yang berisi cairan dan diselepungi membran tunggal. Pada sel tumbuhan, ukuran vakuola jauh lebih besar daripada pada sel hewan. Vakuola memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama, menyimpan gas, senyawa-senyawa organik, misalnya alkaloid, protein, dan asam organik, serta menyimpan ion anorganik, misalnya kalium dan klorida. Vakuola juga dimanfaatkan sebagai tempat menyimpan pigmen daun, buah, dan bunga. Ia juga menyimpan senyawa beracun atau aroma tidak sedap. Hal ini dapat melindungi tumbuhan dari gangguan pemangsa. Berikutnya, vakuola juga berfungsi untuk menyerap air sehingga sel menjadi lebih besar. Terakhir, sebagai tempat pembuangan akumulasi produk sampingan hasil metabolisme yang berbahaya. Yang berikutnya adalah mitokondria. Mitokondria merupakan organel berbentuk silinder dengan panjang 1-10 makrometer dan diselepungi dua membran, meliputi membran luar dan membran dalam. Fungsi dari mitokondria ada dua. Yang pertama adalah mengatur sintesis protein yang dilakukan oleh ribosom di dalam organel tersebut. Lalu berikutnya, mitokondria juga berperan dalam respirasi sel atau metabolisme energi di dalam sel yang dapat menghasilkan ATP. Plastida. Plastida adalah organel penyimpan materi yang diselubungi oleh membran ganda. Plastida dibedakan menjadi 3 macam, yaitu leukoplas, kromoplas, dan kloroplas. Yang pertama adalah leukoplas, merupakan plastida yang berwarna putih atau tidak berwarna. Lalu ada kromoplas, yang merupakan plastida yang mengandung pigmen selain klorofil, yaitu hijau. Contohnya phycoerythrin, merah, phycocyanin, biru, phycosanthin, coklat, dan karoten, kuning. Terakhir ada kloroplas, merupakan plastida berbentuk seperti lensa, berukuran 2 makrometer kali 5 makrometer dan mengandung pigmen hijau atau disebut klorofil. Yang terakhir adalah sitoskeleton. Sitoskeleton merupakan kerangka sel yang kuat dan lentur, berupa jalinan serabut yang tersebar di seluruh sitoplasma.
Sitoskeleton berfungsi untuk menyokong dan mempertahankan bentuk sel, serta berperan sebagai tempat tertambatnya beberapa organel sel. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan semoga apa yang saya jabarkan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.